Halo teman-teman, kembali lagi dengan Bang Rizky. Hari ini Bang Rizky akan membahas materi aritmatika sosial yang nanti pokok pembahasan itu meliputi harga pembelian, harga penjualan, untung atau laba, dan rugi. Nah, sebelum itu Bang Rizky akan memberikan penjelasan mengenai aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial itu dibagi menjadi dua kata. Kata yang pertama adalah aritmatika. Aritmatika itu adalah bagian dari matematika yang disebut dengan ilmu hitung. Dan kata sosial itu dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Nah, jadi aritmatika sosial itu adalah bagian dari matematika yang membahas perhitungan-perhitungan yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aritmatika sosial itu adalah perhitungan-perhitungan yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung kita masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi pembahasan, Bang Rizky akan memberikan catatan kecil sedikit, yaitu nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Nah, di sini ada rumus nilai keseluruhan itu sama dengan nilai keseluruhan sama dengan banyak unit dikali dengan nilai per unit. Nilai keseluruhan ini adalah kita ibaratkan harga totalnya. Kemudian banyak unit ini adalah banyaknya jumlah barang. Kemudian nilai per unit ini harga per barang. Nah, jadi untuk nilai keseluruhan rumusnya banyak unit dikali nilai per unit. Untuk nilai per unit sendiri, itu rumusnya nilai keseluruhan dibagi banyaknya unit. Nah, untuk mencari nilai sebagian dari keseluruhan, itu rumusnya sama dengan banyaknya sebagian unit dikali nilai per unit. Oke, kita masuk langsung ke pokok pembahasan. Di sini ada harga pembelian. Nah, untuk harga pembelian itu adalah harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Misalnya, harga beli buku tulis Rp3.000, harga beli pensil Rp1.000. Nah, untuk harga penjualan adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Nah, di sini misalnya harga jual buku tulis Rp5.000, harga jual pensil Rp2.000. Nah, dari harga pembelian tadi misalkan ya kan, harga pembelian kita dari pabrik itu misalkan buku tulis Rp3.000. Kemudian harga yang akan kita jual ke pembeli itu adalah Rp5.000. Kemudian untuk harga pensil yang kita beli di pabrik itu misalkan Rp1.000. Harga jual yang kita jual ke pembeli, harga jual pensilnya adalah Rp2.000. Jadi begitulah hubungannya harga pembelian dan harga penjualan. Kemudian untuk untung dan laba, untung atau laba di sini adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Nah, di sini untuk mencari untung atau laba, hal yang harus kita perhatikan adalah jika harga penjualannya itu lebih besar dari harga pembelian, maka disebut dengan untung atau laba. Nah, kita masuk ke rumusnya teman-teman. Di sini ada rumus untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Nah, kita lihat di sini contohnya harga jual misalkan Rp50.000 dikurang harga belinya Rp40.000 sama dengan selisihnya jadi Rp10.000. Berarti dia untung Rp10.000 di mana harga penjualannya itu tadi lebih besar daripada harga belinya. Maka bisa dikatakan untung. Untungnya berapa? Rp10.000. Nah, kemudian kita masuk ke rugi. Di sini rugi pengertiannya selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian
jika harga penjualan kurang dari harga pembelian. Nah, di sini dikatakan rugi apabila jika harga penjualan ini lebih kecil dari harga pembeliannya. Nah, di sini ada rumus rugi. Rugi sama dengan harga pembelian dikurang dengan harga penjualan. Nah, di sini kita kasih contoh kecilnya aja. Misalkan harga belinya 50.000 dikurang harga jualnya 40.000. Berarti selisihnya adalah 10.000. Di sini dia rugi karena harga jualnya lebih kecil daripada harga belinya. Makanya dia dikatakan rugi. Ruginya berapa? Rp10.000. Oke, kita lanjut ke sub materi selanjutnya. Menentukan persentase untung dan rugi. Nah, di sini ada rumus persentase untung. Rumusnya persentase untung sama dengan jumlah untung per harga beli dikali 100%. Nah, di sini jumlah untungnya nanti jumlah untungnya ya, jumlah keuntungan yang didapatnya nanti dibagi sama harga belinya baru dikali 100%, dapatlah persentase keuntungannya. Kemudian untuk persentase kerugiannya itu sama dengan jumlah rugi dibagi harga beli dikali 100%. Nah, di sini juga sama, jumlah kerugiannya nanti berapa dibagi harga beli dikali 100%. Oke, kita langsung masuk ke sub materi selanjutnya. Di sini menentukan harga pembelian dan harga penjualan jika persentase untung atau rugi diketahui. Oke, kita masuk ke bagian untung dulu. Nah, jika untung diketahui, maka berlaku sebagai berikut. Nah, harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah dengan untung. Harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang untung. Nah, ini jika untung diketahui ya, maka harga penjualannya sama dengan harga pembelian tambah untung. Untuk harga pembeliannya, harga penjualan dikurangi dengan untung. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal supaya teman-teman mengerti. Nah, di sini harga pembelian sebuah kalkulator Rp80.000. Setelah terjual, ternyata pedagang itu mendapat untung Rp25.000. Tentukan harga penjualan itu. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca ulang soalnya, kemudian kita cari apa aja yang diketahui dalam soal tersebut dan apa yang ditanya. Nah, di sini yang diketahui itu adalah harga pembeliannya adalah Rp80.000. Maka kita tulis di bawah harga pembeliannya Rp80.000. Kemudian di sini kalimat selanjutnya, setelah terjual ternyata pedagang itu mendapat untung Rp25.000. Maka di sini kita tulis untung Rp25.000. Nah, di sini apa yang ditanya? Tentukanlah harga penjualan itu. Nah, untuk harga penjualan tadi kita sudah bahas sedikit rumusnya. Untuk rumusnya, jika untung diketahui, maka harga penjualan itu sama dengan harga pembelian ditambah dengan untung. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja. Untuk harga pembeliannya itu Rp80.000 ditambah untungnya berapa? Rp25.000. Jadi hasilnya adalah Rp105.000. Jadi harga penjualan tersebut adalah Rp105.000. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Seorang pedagang membeli satu kardus mie instan, di mana satu kardus tersebut berisi 40 bungkus. Kemudian dijual kembali dengan harga Rp48.000. Nah, jika dari penjualan itu dia mendapat untung Rp150 per bungkus, tentukanlah harga pembeliannya.
Nah, kita jawab. Yang pertama yang harus kita lakukan itu sama. Kita harus baca lagi soalnya kembali, dan kita cari apa aja yang diketahui dan apa aja yang ditanya. Di sini kita baca lagi, seorang pedagang membeli satu kardus mie instan, di mana satu kardus tersebut berisi 40 bungkus. Kemudian dijual kembali dengan harga 48.000. Berarti harga jual, berarti kalau dijual kembali ya, harga jualnya 48.000 rupiah. Kita tulis di sini. Harga penjualan sama dengan 48.000 rupiah. Nah, kemudian jika dari penjualan itu dia mendapat untung 150 rupiah per bungkus. Nah, untungnya itu di sini 150 rupiah per bungkus. Nah, keuntungan satu kardus kan itu untuk untung untung per bungkus ya kan, 150 rupiah. Nah, untuk keuntungan satu kardus kan, satu kardus berisi 40 bungkus, maka keuntungan satu kardus adalah 40 dikali untungnya yang satu bungkus 150 rupiah dikali 40 bungkus sama dengan 6.000 rupiah. Berarti keuntungan satu kardus itu 6.000 rupiah. Kemudian yang ditanya adalah harga pembeliannya. Nah, tadi jika untung diketahui, rumus harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang dengan untung. Nah, untuk untung harga penjualannya tadi, harga penjualannya 48.000 rupiah dikurangi dengan untung 6, keuntungan satu kardus ya. Kita tadi sudah dapat keuntungan satu kardus, termasuk untung satu kardus 6.000 rupiah. Jadi 48.000 rupiah itu dikurangi dengan 6.000 rupiah, hasilnya 42.000 rupiah. Jadi harga pembelian satu kardus mie adalah 42.000 rupiah. Jadi begitu teman-teman untuk mencari harga penjualan, harga pembelian jika untung diketahui. Nah, kita masuk ke bagian rugi. Jika rugi diketahui, maka berlaku sebagai berikut. Nah, jika rugi diketahui, harga penjualannya sama dengan harga pembelian dikurang dengan rugi. Nah, jika rugi diketahui, harga pembeliannya sama dengan harga penjualan ditambah dengan rugi. Oke, untuk lebih supaya mengerti lagi, kita langsung masuk ke contoh soal aja. Di sini seorang pedagang membeli sebuah sepeda motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Nah, jika pedagang itu menderita rugi 150.000 rupiah, maka berapakah harga penjualannya? Nah, kita jawab. Yang pertama yang kita lakukan adalah mencari yang diketahui dulu, kemudian kita cari apa yang ditanya. Nah, kita baca lagi ya. Soalnya, seorang pedagang membeli sebuah sepeda motor bekas dengan harga 4 juta. Membeli berarti harga pembeliannya. Harga pembelian berarti 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Kita tulis di sini. Kemudian, jika pedagang itu menderita rugi 150.000 rupiah. Nah, dia menderita kerugian 150.000 rupiah. Kita tulis di sini, rugi sama dengan 150.000 rupiah. Kemudian yang ditanyanya, berapakah harga penjualannya? Jika rugi diketahui, apa rumus harga penjualan? Harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurang rugi, benar. Nah, untuk harga pembeliannya, harga pembelian tadi berapa? 4 juta. Harga pembeliannya 4 juta, kita masukkan 4 juta rupiah dikurangi dengan rugi. Ruginya 150.000 rupiah. Kita masukkan rugi 150.000 rupiah. Jadi hasilnya adalah 3.850.000 rupiah.
Jadi untuk harga penjualannya itu adalah Rp3.850.000, benar. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, oh enggak, kita di sini untuk selanjutnya ada catatan kecil lagi untuk teman-teman. Di sini harga penjualan itu sama dengan harga jual tiap satuan barang dikali banyaknya barang. Ingat, harga penjualan sama dengan harga jual tiap satuan barang dikali banyaknya barang. Nah, karena harga penjualan adalah hasil perkalian antara harga jual tiap satuan barang dan banyaknya barang, maka diperoleh rumus sebagai berikut. Nah, ini turunannya untuk mencari harga jual tiap satuan barang. Untuk rumusnya sama dengan harga penjualan dibagi banyaknya barang. Untuk rumus harga jual tiap satuan barang, itu rumusnya harga penjualan dibagi banyaknya barang. Ini penjualan ya. Tulis dulu. Nggak bisa. Pokoknya ini harga penjualan satu barang dibagi plus banyaknya barang. Oke. Nah, begitu juga untuk harga pembelian. Harga berlaku untuk harga pembelian juga, rumusnya sama, harga pembelian, harga beli tiap satuan barang dikali banyaknya barang. Nah, untuk turunannya juga sama, harga beli tiap satuan barang sama dengan harga pembelian dibagi banyaknya barang. Ini berguna banget untuk kalian mencari berapa sih harga beli tiap satuan barang atau harga pembeliannya gitu. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini contohnya, untuk membiayai sekolahnya, Wawan berjualan koran. Pada suatu hari, ia membeli 50 koran dari agen korannya dengan harga Rp2.000 tiap koran. Rp2.000 tiap koran ya teman-teman. Karena hari hujan, ia hanya dapat menjual 30 koran pada pagi hari. Koran yang tersisa dijualnya pada siang hari dengan harga Rp1.500. Baca lagi teman-teman. Koran yang tersisa dijualnya pada siang hari dengan harga Rp1.500. Setelah dihitung-hitung, ternyata Wawan menderita rugi sebesar Rp10.000. Berapakah harga jual setiap koran yang dijajakan Wawan pada pagi hari? Nah, kita jawab. Pertama, kita baca dulu soalnya kembali, kemudian kita tulis apa aja yang diketahui dan apa aja yang ditanya. Di sini, untuk membiayai sekolahnya, Wawan berjualan koran. Pada suatu hari ia membeli 50 koran dari agen korannya dengan harga Rp2.000 tiap koran. Nah, di sini kita untuk mencari harga pembeliannya, di sini kan yang diketahui, Wawan itu membeli 50 koran dari agen korannya dengan harga Rp2.000 per tiap koran. Berarti untuk harga pembeliannya kita kalikan banyaknya barang atau banyaknya koran yang dibeli Wawan dikali dengan harga per unit atau per korannya. Berarti untuk banyaknya koran yang dibeli Wawan itu adalah 50 dikali dengan harga per korannya. Harga per korannya Rp2.000, berarti 50 kali Rp2.000. Berarti untuk harga pembeliannya adalah Rp100.000, benar. Nah, untuk harga penjualan seluruhnya itu sama dengan harga pembelian dikurang rugi. Ini rumus jika ini ya guys, teman-teman, jika tadi rugi diketahui, maka rumus penjualannya itu adalah harga pembelian dikurangi dengan rugi. Nah, untuk harga pembeliannya di sini kan tadi harga pembeliannya sudah kita cari nih. Harga pembeliannya itu adalah Rp100.000. Berarti Rp100.000 dikurang dengan ruginya. Nah, di sini yang diketahui tadi ada rugi kalau nggak salah, teman-teman. Nah, ruginya
Nah, di sini setelah dihitung-hitung ternyata Wawan menderita rugi sebesar Rp10.000. Berarti ruginya diketahui Rp10.000. Berarti ruginya Rp10.000. Berarti Rp100.000 dikurang Rp10.000. Berarti Rp90.000 untuk harga penjualan keseluruhannya. Kemudian kita masuk ke harga penjualan seluruhnya. Sama dengan untuk rumus harga penjualan keseluruhannya itu harga penjualan pagi hari ditambah harga penjualan siang hari. Nah, di sini yang sudah diketahui adalah harga penjualan keseluruhannya. Harga penjualan pagi harinya belum diketahui, harga penjualan siang harinya sudah diketahui. Maka untuk mencari harga penjualan pagi hari, harga penjualan seluruhnya dikurang harga penjualan siang hari. Benar banget. Nah, di sini untuk harga penjualan pagi hari itu sama dengan harga penjualan seluruhnya dikurang harga penjualan siang hari. Nah, untuk harga penjualan seluruhnya itu berapa tadi? Harga penjualan seluruhnya itu Rp90.000. Nah, kita masukkan di sini Rp90.000 dikurang harga penjualan siang hari. Nah, tadi di soalnya untuk harga penjualan siang hari tadi penjelasannya di soal di atas, koran yang tersisa dijualnya pada siang hari dengan harga Rp1.500. Nah, untuk di pagi hari Wawan menjual 30 koran. Nah, untuk sisanya dijual pada siang hari dengan harga Rp1.500. Berarti di sini untuk harga penjualan siang hari 50 jumlah koran, jumlah total korannya dikurang dengan yang dijual pada pagi hari, maka dapatlah sisa dari penjualan di siang hari. Berarti 50 jumlah total koran dikurang jumlah koran yang dijual di pagi hari. Di selisihnya adalah jumlah koran penjualan siang hari. Nah, dikali berapa koran yang dijualnya pada siang hari per koran? 1.500. Nah, jadi untuk selanjutnya Rp90.000 dikurang 50 kurang 30 itu adalah 20 dikali 1.500. Nah, hasilnya Rp30.000. Jadi Rp90.000 dikurang Rp30.000, hasilnya Rp60.000. Berarti harga penjualan di pagi hari itu adalah Rp60.000. Di sini kita masuk untuk harga jual setiap koran pada pagi hari, karena itu tadi yang ditanya ya. Yang ditanya tadi adalah harga jual setiap koran pada pagi hari. Nah, untuk harga jual setiap koran pada pagi hari itu rumusnya harga penjualan pagi hari dibagi banyaknya koran yang terjual. Nah, untuk harga penjualan pagi hari tadi kan kita sudah dapat nih ya kan. Untuk harga penjualan pagi hari itu Rp60.000, benar. Rp60.000 kita tulis dibagi dengan banyaknya koran yang terjual. Banyaknya koran yang terjual pada pagi hari kan tadi ada 30 koran dan sisanya dijual pada siang hari 20 koran. Berarti ini untuk pagi hari koran yang terjual itu 30 koran, berarti Rp60.000 dibagi 30, hasilnya Rp2.000. Berarti untuk harga jual setiap koran pada pagi hari itu Rp2.000, teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh soal untung atau laba dan persentasenya. Oke, nanti ini kita bahas sekalian untuk soal untung, contoh soal untung dan persentasenya sekaligus. Oke, ini kita baca soalnya langsung. Seorang pedagang membeli telur 10 kilo dengan harga Rp120.000. Kemudian telur itu dijual dengan harga Rp12.500 per kilo. Berapakah keuntungan pedagang tersebut dan tentukan persentase keuntungannya. Nah, sama seperti tadi sebelum kita menjawab soal,
Kita baca ulang dulu, lalu cari apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, di sini untuk harga belinya 10 kilo dengan harga 120.000. Berarti harga belinya 10 kilo telur dengan harga Rp120.000. Kemudian telur itu dijual dengan harga 12.500 per kilo. Berarti harga jualnya per kilo, ingat per kilo telur 12.500. Nah, untuk rumus untung, sebelumnya kita sudah bahas. Rumus untung itu adalah harga jual dikurang harga beli. Nah, sebelumnya kan harga jualnya belum komplit nih, karena masih harga jual, hitungan harga jual per kilo gitu ya kan. Nah, kita mau masuk ke harga jual per 10 kilonya gitu, karena biar bisa kita eksekusi langsung, kita masukkan rumus untung gitu. Jadi untuk harga jual 10 kilo telur, itu banyaknya unit dikali harga per unitnya. Nah, banyaknya unit itu adalah berapa kilo gitu. Jadi di sini 10 kilo, berarti banyak unitnya 10 kilo dikali harga per unitnya 12.500. Berarti tinggal dikalikan aja 10 dikali 12.500, hasilnya adalah Rp125.000 untuk harga jual total, kita bilang ya. Untuk harga jual totalnya berarti Rp125.000. Nah, kita langsung masukkan ke rumus untung. Tadi rumus untung di atas adalah harga jual dikurang harga beli. Ingat, kalau untung itu harga jualnya itu lebih besar daripada harga beli, berarti dia dikatakan untung. Nah, di sini bisa kita lihat untuk harga jualnya itu Rp125.000 dikurang harga belinya Rp120.000. Berarti harga jualnya lebih besar ya kan daripada harga belinya, maka sudah bisa dikatakan untung. Untungnya berapa? Kita kurangkan aja, 125.000 dikurang 120.000, hasilnya adalah Rp5.000. Berarti dia untung Rp5.000, teman-teman. Nah, untuk mencari persentase keuntungannya, sebelumnya kan Bang Rizky sudah membahas untuk rumus persentase keuntungan dan persentase kerugian. Untuk rumusnya itu adalah jumlah untung dibagi harga beli dikali 100%. Nah, tinggal kita cari aja jumlah untungnya berapa nih. Jumlah untungnya baru kita cari tadi. Jumlah untungnya Rp5.000. Kita masukkan Rp5.000 di bawahnya dibagi harga beli. Harga beli total nih 10 kilo, terus itu Rp120.000. Nah, kita masukkan aja langsung dibagi Rp120.000 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 4,2%. Jadi pedagang itu mendapat persentase keuntungan sebesar 4,2% kalau dikalkulasikan Rp5.000. Oke, kita masuk ke contoh soal rugi dan persentasenya. Nah, kita baca soalnya. Pak Dono membeli sebuah mobil dengan harga Rp10 juta. Pada suatu saat, karena ia sangat membutuhkan uang, ia bermaksud menjual mobilnya. Ternyata, ia hanya dapat menjual mobilnya dengan harga Rp8 juta. Berapakah kerugian Pak Dono? Nah, kita jawab. Nah, di sini yang diketahui adalah harga belinya, harga pembeliannya itu 10 juta. Kita tulis di sini, harga pembelian Rp10 juta. Kemudian ia hanya dapat menjual mobilnya dengan harga 8 juta. Berarti harga penjualannya, berarti dia menjual mobilnya itu 8 juta rupiah. Berarti harga penjualannya 8 juta rupiah. Nah, kemudian berapakah kerugian Pak Dono yang ditanya? Nah, untuk rumus rugi tadi itu sama dengan harga pembelian dikurang harga penjualan. Nah, harga pembeliannya Rp10 juta. Untuk harga penjualannya 8 juta rupiah, berarti 10 juta rupiah dikurang 8 juta rupiah.
Hasilnya 2 juta rupiah. Berarti Pak Dono menderita kerugian sebesar 2 juta rupiah. Ingat, kalau rugi itu harga penjualan itu lebih kecil. Harga penjualan ini lebih kecil daripada harga pembelian, maka dia dikatakan rugi. Nah, kerugian yang dialami Pak Dono itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, untuk mencari persentase kerugiannya, jika ditanya persentase kerugian berapa sih gitu ya kan. Nah, rumusnya sama seperti persentase keuntungan, jumlah rugi dibagi dengan harga beli dikali 100%. Nah, jumlah ruginya berapa tadi? Kerugiannya 2 juta rupiah. Kita masukkan aja 2 juta rupiah dibagi harga beli. Harga belinya tadi 10 juta rupiah. Oke, kita bagi 10 juta rupiah ini. Kita bagi 10 juta rupiah dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 20%. Berarti persentase kerugian dialami Pak Dono adalah 20%. Oke, baik teman-teman Bang Rizky, mungkin materinya sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi belajar di rumah. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel Bang Rizky. Jika ada pertanyaan